Alhamdulillah dengan kejadian seperti itu akhirnya FS bisa dilaporkan. Si Sarno baru lihat aku ada dia ngomong akan menabuh genderang perang. Karena mungkin mereka kecewa bahwa strategi mereka tidak bisa menyerang Doktif. Setelah lama diam dan mendapat serangan dengan berbagai tudingan miring, Dr. Samira atau yang lebih dikenal dengan nama Dokter Detektif alias Doktif akhirnya buka suara menanggapi para seterunya yang tidak bosan terus menyerang dirinya. Senyap seperti embusan angin, tiba-tiba saja Doktif sudah melaporkan FS yang diduga kuat Fitri Salhuteru, salah satu seterunya, dengan pasal pencemaran nama baik. Pelaporannya terhadap FS ia sampaikan di sela-sela kesibukannya saat ditemui tim cumi-cumi.com dan secara eksklusif, Doktif mengungkap alasannya melaporkan FS juga relasi yang terjalin di antara keduanya. Doktif secara terbuka mengaku tidak mengenal dekat FS, bahkan Doktif mengaku menolak ajatan FS untuk bertemu. Dan berikut alasan Doktif melaporkan FS. Dokter kemarin laporin Fitri Salhuteru terkait apa, Dok? Dugaan pencemaran nama baik. Kapan bikin LP-nya, Dok? Sudah dari kemarin. Doktif harap ini benar-benar berjalan tegak lurus. Jadi nggak ada yang namanya bintang-bintang ya di Kejora ya yang bakalan nge-backup dia. No ya. Ini harus benar-benar berjalan tegak lurus. Alhamdulillah dengan kejadian seperti itu akhirnya FS bisa dilaporkan. Seandainya FS tidak termakan atau terprank oleh omongannya Kim, laporan itu tidak akan pernah ada sampai detik ini. Nggak pernah mengenal, dia pernah berusaha untuk menemui Doktif melalui Dr. Eccles, tapi Doktif nggak pernah mau. Nah mungkin bisa ditanyakan buat apa, karena pada saat itu beliau mengelak, kata siapa, dah biasa, Doktif mah tau lah kalau geng tikus mah memang amnesia ya. Tapi pada saat itu Doktif bilang, bukan kamu yang untuk menjawab itu, biar Dr. Eccles bicara. Karena Dr. Eccles itu orangnya lurus, Dr. Eccles itu benar orangnya. Dan sampai detik ini Dr. Eccles tidak menyampaikan klarifikasi apapun. Kenapa? Karena emang benar guys, FS itu ingin menemui Doktif. Dan di sini Doktif ingatkan juga kepada FS, ya Anda sudah Doktif laporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Kenapa? Karena Doktif ingin dibongkar. Doktif itu kalau sudah dikatakan, oh Doktif itu begini dengan jelas sebutan namanya. Doktif ingin itu diusut. Kalau Doktif takut, Doktif nggak akan mungkin melaporkan. Berpikirlah secara logika ke situ masyarakat, ya. Contohnya Doktif kasih case, misal nih, seorang FS ya memiliki suami yang namanya Cencen Kurniawan. Dugaannya Doktif, Cencen Kurniawan ini disebut di acara podcastnya Deddy Corbuzier, disebutkan di Tempo gitu ya. Nah, kenapa kok kamu enggak melaporkan? Ya, atau Cencen Kurniawan melaporkan majalah Tempo atau Deddy Corbuzier, ya, Deddy Corbuzier ke pihak berwajib. Agar apa? Agar ditelusuri, betul nggak dugaan itu? Itu kan sudah pencemaran nama baik terhadap Cencen Kurniawan. Kalau tidak betul. Tetapi kalau betul, ya wajar kalau kalian takut untuk melaporkan. Kenapa? Karena akan semakin diulik. Doktif melaporkan agar apa? Agar semakin diulik dirinya Doktif. Bener nggak omongan kamu FS yang kamu dapatkan melalui Sikim? Kenapa? Karena itu semua adalah kebohongan. Cobalah kalian bayangkan bagaimana katanya orang yang berpendidikan tinggi menjadi dokter itu sulit ya, bisa memberikan contoh kepada kita semua. Kok bisa bersikap berbuat seperti itu, dari awalnya mereview skincare sekarang ke urusan pribadi, segala apa aja yang menjadi urusan personal itu dibahas ya. Ini nih yang kita harus tidak menormalisasi perbuatan-perbuatan doxing, apalagi dilakukan oleh orang yang katanya berpendidikan gitu. Itu poinnya ya. Jadi kalau sekarang kalian terlena dengan review-review Samira itu, bahwa untuk kepentingan masyarakat sudah terbuka, bahwa dia dibayar. Ya iya memang atas dasar endorse. Iya, nggak ada yang melarang kalian mengendorsi Samira atau Samira menerima endorse. Tapi caranya jangan
hancur nama kau nanti. Itu kan mengancam, guys. Sudah beberapa hari ini nama Dr. Samira alias Doktis ramai menjadi perbincangan usai mendapat serangan dari para seterunya. Tidak hanya Reza Gladys, tetapi juga Fitri Salhuteru dan Kim Haut yang mulai lantang menyerang Doktis secara terbuka. Sementara itu tudingan Reza Gladys terhadap Doktis masih sama, yakni dugaan pemerasaan hingga mencapai 20 miliar yang sempat diminta Doktif. Perseteruan yang terjadi antara Reza Gladys dan Doktif bukanlah kali pertama, jauh sebelum Nikita ditetapkan menjadi terdakwa yang kini sedang berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Doktif sudah terlebih dahulu terlibat perselisihan yang tajam. Lantas dosa-dosa apa saja yang dilakukan Doktif di mata para seterunya? Dan apa pula tanggapan Doktif? Maaf buat teman-teman semuanya yang ngerasa risih karena udah 1 tahun nih aku digini nama si Sarno ya. Tiba-tiba muncul di media sosial yang awalnya aku bukan takut tapi sangat amat menghargai. Kenapa? Karena kita tuh sebagai dokter sangat menjaga etika, sangat menjaga sumpah kita, dan kita tuh merasa adalah teman sejawat. Tapi udah 1 tahun diginiin, nggak mungkin kan diam aja dengan kelakuannya, apalagi melihat isi chat-chatannya dan berapa rupiah yang masuk ke kantongnya dengan dalih-dalih membela masyarakat. Nah, masyarakat yang mana? Kenapa masyarakatnya nggak dibagi duitnya pada saat kamu dapat? Semakin yakin bahwa kamu itu bukan orang baik. Emang bukan orang baik Iya, lah. bukan orang baik. Terus kamu ngajakin suami orang buat ke suatu tempat dan udah kayak gitu. Minta uang $2 juta. Si Sarno baru lihat aku ada dia ngomong akan menabuh genderang perang, mengatasnamakan masyarakat lagi. Kau perang sama masyarakat yang mana yang kau wakili? Udah tahu kau itu menjajah masyarakat negeri sendiri, Sarno ya. Mengatasnamakan masyarakat, nggak capek kau? Nggak ada aku masyarakat, nggak mau diwakilkan sama kau apapun. Kau perang aja sama aku, sama Fitri Salhuteru. Ini masyarakat ini tambah susah gara-gara ulah kau ya. Tuh lihat, banyak skincare yang tutup, banyak pengangguran diakibatkan oleh siapa? Oleh kau, Sarno. Kau yang memperkaya diri sendiri, masyarakat yang tambah susah. Karena mungkin mereka kecewa bahwa strategi mereka tidak bisa menyerang Doktif. Nanti mereka akan bilang bahwa Doktif ini ada atensi. Buktikan saja. Tapi yang jelas sampai detik ini penyidik tidak menemukan ya adanya keterlibatan Doktif dengan apa yang semua kalian ucapkan selama ini. Ya, kalau menurut Doktif apa yang mereka lakukan ini adalah bentuk depresi. Ya, bentuk depresi, bentuk tantrum dari suatu geng tikus yang akhirnya mereka sudah mungkin capek juga. Ini kenapa sih Doktif ini kok nggak kena? Nggak akan kena ya sayang ya, untuk mafia perskincarean Indonesia, geng tikus. Yang Doktif sampaikan itu adalah kebenaran. Selama sesuatu itu benar, pasal pencemaran nama baik tidak akan pernah bisa dikenakan. Munculnya nama Kim Haut sukses menarik perhatian publik, terutama dalam kasus skincare yang menyeret sejumlah pihak, salah satunya ialah Doktif. Terlebih tuduhan keras Kim yang mengaku pernah diajari memeras oleh Doktif terhadap para pengusaha skincare. Itu diungkap Kim saat bertemu dengan Reza Gladys dan Safitri Salhuteru. Tudingan keras Kim pun mendapat balasan menohok dari Doktif. Menurutnya Kim merupakan seorang penjilat yang kerap nempel pada orang berduit. Dan melalui Kimlah Reza Gladys menyerang Doktif dengan mengungkap siasat jahat yang dilakukannya. Lantas apa tanggapan Doktif atas tudingan keras Kim Haut tersebut? Hah? Dari kantor kamu? Hah? Yang ngakunya kantor kamu gimana? Doktif besok live ya dari NTP. Doktif tungguin kamu di situ, Kim. Ya, Doktif akan datang. Kalau Doktif takut, nggak mungkin Doktif datang ke sarangnya kamu. Padahal itu kan bukan kantor kamu. Bukan kantor kamu, bukan tempat kamu. Kamu ngaku-ngaku. Itu kantor aku. Kita ketemu di sini aja, Dok. Itu tempat aku, restoran aku. Hah? Doktif tunggu ya besok ya di NTP ya. Doktif besok live di NTP. Kamu datang ya, Kim? Kim gembel. Kamu datang ya gembel ya. Datang. Ya. Karakter dia. Ini di mana ada uang, dia akan selalu nemplok. Ini dari cerita
dari cerita teman-teman ya, yang setelah mereka akhirnya membuka siapa seorang Kim ini gitu. Jadi yang Doktif lihat memang kok ada ya kontennya Kim bersama dengan FS di Korea, di mana Kim bilang bahwa dia diberikan uang, terima kasih dan bla blanya. Nah dari situ Doktif bisa tahu, oh ternyata emang orang ini akan berpihak ke siapapun yang bisa memberikan dia uang. Dan pada saat itu memang Doktif sudah diwanti-wanti, cuma Doktif mungkin kurang percaya karena emang mulutnya Kim ini manis banget. Manis banget. Jadi mungkin Doktif juga sempat terjebak oleh segala tipu dayanya Kim. Ya, tapi yang jelas Kim, kamu tidak mempunyai rahasia apapun soal Doktif. Ya, kenapa? Karena yang Doktif lakukan itu benar-benar tegak lurus. Ya, jadi kalau kamu bikin cerita, ada brand lah, yang Doktif berusaha untuk peras lah, silahkan buktikan. Sampai detik ini tidak ada brand yang melaporkan Doktif. Artinya apa? Berita itu sama sekali tidak benar. Tapi itu dikembangkan, ya, diberitakan terus-menerus agar apa? Agar masyarakat percaya. Pinter banget cara dia. Makanya Doktif juga punya cara untuk merekam voice note-nya dia, screenshot chattingannya dia sebelum dia hapus. Itu Doktif juga punya semua. Seperti itu. Kalau menurut Doktif memang adanya unsur ekonomi. Saat ini dia dalam ekonomi sulit, nomaden, berpindah-pindah, tidak punya tempat tinggal. Banyak orang yang menagih hutang ke dia, sementara ada orang yang ingin membayar dia sebagai buzzer speak up. Ya, buzzer speak up untuk menyerang Doktif karena dia sudah kehabisan bahan. Doktif yang bilang geng sirkus atau geng tikus ini sudah kehabisan bahan untuk menyerang Doktif. Ya, jadi mereka menggunakan mulut Kim untuk membuat cerita baru. Dengar ya Samira, gue itu semalam sudah duduk bareng sama Reza, sama Mufid, sama Teh Fitri ya. Dan yang saya temui itu semalam bukan orang-orang bodoh. Mereka punya akal dan punya pikiran, jadi mereka tahu. Dan saya tidak bercerita apapun, tapi mereka membaca sendiri. Dan saya mengakui atas apapun segala ucapan saya dulu ke kamu Samira, ke mereka. Jadi mereka semua sudah tahu. Bedanya itu antara kita Samira, apa yang kau lakukan di belakang mereka dan apa yang sudah kau ucapkan di belakang mereka. Mereka tidak tahu dari mulutmu langsung karena kau tidak mau pengakuan dosa. Kalau aku nemui mereka, aku sudah pengakuan dosa. Jadi apapun yang kau ucapkan tentangku di sosmed, mereka tidak kegosok. Mereka udah dengar dari bacotku sendiri semalam. Karena udah 1 tahun nih aku digini nama si Sarno ya. Tiba-tiba muncul di media sosial yang awalnya aku bukan takut, tapi sangat amat menghargai. Kenapa? Karena kita tuh sebagai dokter sangat menjaga etika, sangat menjaga sumpah kita, dan kita tuh merasa adalah teman sejawat. Tapi udah setahun diginiin, nggak mungkin kan diam aja dengan kelakuannya, apalagi melihat isi chat-chatannya dan berapa rupiah yang masuk ke kantongnya dengan dalih-dalih membela masyarakat. Nah, masyarakat yang mana? Kenapa masyarakatnya nggak dibagi duitnya pada saat kamu dapat? Semakin yakin bahwa kamu itu bukan orang baik. Emang bukan orang baik lah. Iya, bukan orang baik. Terus kamu ngajakin suami orang. Perseteruan panas yang menyeret nama Nikita Mirzani, Doktif, dan Reza Gladys kini mulai terungkap dari cerita Fitri Salhuteru. Lewat monolognya yang ia unggah di media sosial, Fitri Salhuteru menuding jika Doktif adalah orang yang patut dipersalahkan atas konflik yang terjadi antara Nikita dengan Reza Gladys yang berujung pelaporan. Ya, baik Nikita maupun Doktif disebut-sebut oleh Fitri melakukan pemerasan terhadap Reza Gladys. Namun perbedaan nominal yang diminta Doktif mendapat penolakan dari Reza Gladys. Cerita Fitri Salhuteru selaras dengan tudingan Reza Gladys yang mengaku diperas oleh Doktif senilai 20 miliar. Dan berikut cerita Fitri Salhuteru yang mengungkap awal perseteruan yang terjadi di antara mereka. Kenapa nggak dilaporin? Nggak dilaporin. Dari awal yang pertama aku laporin dia. Tapi kalau di kepolisian itu di BAP harus jelasin kronologisnya. Jadi ngerembet nih kemana-mana ya. Kalau misalkan kalian perhatiin di dakwaan persidangan, tuh kalian nanti bisa download nanti ada linknya. Kalian boleh baca, ada nama dia tuh Warawiri. Nah, kenapa nama dia Warawiri? Ya karena emang dia, 2 juta dolar Singapura Sarno ya. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian karena katanya belum nerima duit. Jadi masa harus nerima duit dulu baru bisa dia bersalah gitu. Kenapa?
Nanti kalau misalkan dia nerima duit dulu, nanti dibilangnya kalau produknya nggak bermasalah, ngapain mau ngasih duit? Nanti digituin lagi, gitu. Dan dia juga bawa embel-embel orang yang sekarang ada di dalam. Jadi aku ini adalah salah satu utusannya juga, gitu. Jadi buat kalau misalkan kamu nggak top up nih, gitu, ya kamu nggak akan aman. Dia emang getol banget ngejar Doktif, tapi karena usahanya, yang dugaannya Doktif, usahanya dia untuk menjebak Doktif nggak kena, akhirnya Apakah karena doku M itu tidak tembus jadi dia cari cara lain gitu dong? mungkin, tapi Doktif dari awal sebenarnya sudah tahu, jadi dia itu ingin Doktif mengikuti permainan dia, tapi karena kita tahu dia, dan di matanya Doktif dia tuh pelongak-pelongok, jadi jangan bilang ya kalau misalnya oh si DRG itu nggak pernah kena kasus hukum, suaminya pernah kena kasus hukum. Jadi jangan bilang kenapa kok pelongak-pelongok karena kaget baru kali ini kena kasus hukum. No, ya bukan. Di tahun 2017 suaminya pernah kena kasus hukum. Ya itu suaminya loh. Jadi jangan katakan bahwa ini adalah kasus hukum yang pertama kali, bahwa dia pelongak-pelongoknya kaget. Bukan. Kenapa baru sekarang ngomong? Ini aku udah hampir setahun nih aku diem. Terus kemarin dia posting lagi produk aku, si Facial Loss Pimple Dermagloss yang nggak ada salahnya, nggak ada dosanya, nggak ada apa-apanya, terus dia framing dengan ChatGPT. Nah itu yang bikin aku kemarin dan hari ini bersuara. Padahal udah aku tahan-tahan, udah aku diem, udah aku sabarin biar Allah yang balas, tapi ternyata nggak bisa. Aku sepil sedikit biar kalian itu kebuka. Kayak netizen yang selama ini membela si Sarno untuk masyarakat, kebuka matanya kalau dibayar dia ya untuk review. Nah ini juga untuk fans NN biar kebuka. Awal bencana sampai NM ditahan ini apa? Ya si Sarno awalnya. Aku sepil dikit ya, kenapa? Karena si Sarno ini ujuk-ujuk mau 20M, jealous dari rezeki yang NM dapetin dari pelapor. Padahal pelapor ini nggak gedek-gedek amat sama si NM ini. Udah ikhlas, ya sudahlah ngasih dia. Anggap aja dia sedekah gitu ya. Tapi ujuk-ujuk si Sarno ini 20 miliar minta. Nah nyarilah si Sarno ini, nyari pelapor. Ketemulah itu katanya di Starbucks. Ya bener itu ada pertemuan di Starbucks. Nah kalau itu bener, minum kopi sambil meres si Sarno. Itu lebih sadis dia mah ya. Dia mau memeras, minum kopi sambil memeras. Nah tiba-tiba si pelapor ini kaget dimintain uang segitu banyak. Ngomonglah dia, aku gak punya sekarang karena aku baru ngasih NM 4M. Lah jealous si Sarno ini, lah kenapa NM dapet dia enggak gitu. Ngomonglah si Sarno ini ke kawannya NM, kok dia dapat uang gak bagi-bagi, kan aku yang kerja katanya, kerja ngancurin rezeki orang. Nah NM kesel, kenapa harus si pelapor ini ngomong-ngomong sama si Sarno, ngomong-ngomong kalau dia habis ngasih uang 4M ke dia. Nah pelapor ini gak ada salahnya juga guys, karena dipikir mereka satu tim gitu awalnya ya, satu tim. Nah karena kegedekan NM ini ketahuan dia dapat uang 4M, itulah dia murka lagi, menyerang, mengancam dan lain-lain seperti yang sedang sekarang terjadi ya gitu. Ada kasihannya aku sama dia, iya ada kasihannya. Karena apa? Karena dia itu terinspirasi dari si Sarno tadinya. Udah, kedua dia sampai dilaporin ini karena si Sarno juga mau adil katanya. Tapi adilnya sih nggak adil ya, 20M itu berapa kali lipat dari yang NM dapetin. Padahal NM juga nggak tahu nih. Rasanya NM nggak tahu nih kalau setiap review itu dia pun dibayar ratusan juta. Bayangkan 4M yang NM dapetin itu nggak ada apa-apanya dengan hasil review-review ala-ala si Sarno ini. Semua karena apa? Karena si Sarno ini fakta. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.